Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Tetapi Mahisa Dharma mana bisa melepaskan diri dari pelukan Anjani. Tenaga Mahisa Dharma memang seperti telah lenyap dari tubuhnya. Ia sama sekali tidak memiliki tenaga untuk rapat meronta. Sedangkan Anjani begitu rakus menciumi si pemuda, lah bermaksud untuk menarik daya rangsang si pemuda. Mahisa Dharma yang telah tidak berdaya jadi berdiam diri. Ia telah menyalurkan tenaga dalamnya mengatur pernapasannya, agar ia tidak bisa dikuasai oleh nafsunya. Anjani jadi mendongkol. "Kakang Mahisa terlalu bertingkah," kata gadis itu manja. "Tahukah Kakang, betapa banyak pria yang menghendaki tubuhku yang elok ini?" Tambah gadis itu tak tahu malu. Tetapi Mahisa Dharma berdiam diri saja. Anjani telah tertawa dingin lagi. Apakah Kakang Mahisa pikir bisa menolak keinginanku? Jangan harap Kakang. Aku bisa saja memberikan Kakang obat perangsang di waktu ini. Aku ingin melihat apakah Kakang tidak akan berubah seperti anjing yang mendambakan daging mengejar-ngejar diriku. Ucap gadis itu bernada ancaman sahdu. Mendengar ancaman Anjani, tubuh Mahisa Dharma jadi menggigil. Memang tidak mustahil dalam keadaan tidak berdaya seperti itu. Anjani bisa saja memberikan kepadanya obat perangsang. Tentunya dengan cara yang memaksa. Bukankah dia memang sedang dalam keadaan tidak berdaya? Karena teringat begitu, tubuh Mahisa Dharma jadi menggigil karena marah dan ngeri. "Jangan kau ganggu diriku," kata Mahisa Dharma kemudian. "Aku mohon kepadamu, agar tidak mengganggu diriku. Lepaskan aku," tambah Mahisa Dharma galau. Tetapi Anjani telah tertawa dingin. Katanya, "Setelah Kakang Mahisa jatuh di tanganku, jangan harap Kakang bisa meloloskan diri. Terlebih lagi sekarang Kakang demikian keras kepala, maka aku bisa saja melakukan apa-apa untuk memaksa Kakang." Sambil berkata begitu, Anjani telah metepaskan pelukannya pada Mahisa Dharma. Ia telah berdiri dan membuka seluruh sisa pakaiannya, sehingga ia berdiri di hadapan Mahisa Dharma dalam keadaan polos. Malah tubuhnya digerakkan meliuk-liuk dengan gerakan merangsang, untuk menarik daya rangsang Mahisa Dharma. Hal ini membuat Mahisa Dharma sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya untuk memandang Anjani. Gadis cantik nan binal itu telah meliuk-liuk dengan kedua tangan mempermainkan tubuhnya sambil memperdengarkan suara desis-desis untuk membangkitkan kelaki-lakian Mahisa Dharma. Walaupun bagaimana Mahisa Dharma adalah seorang pemuda yang baru besar, maka menghadapi keadaan seperti ini, hatinya jadi tertekan sekali. Terlebih lagi memang di saat itu ia dalam keadaan tidak berdaya, di mana tenaganya seperti telah lenyap dari tubuhnya dikuasai oleh obat pelemas otot yang ditaburkan Anjani di dalam wedeng jahe yang telah diminumnya. Hawa murninya pun tak mau keluar, mungkin malu juga. Maka jalan satu-satunya untuk Mahisa Dharma, ia hanya duduk bersemadi untuk mengatur pernapasannya dan menjernihkan pikirannya. Tetapi karena Anjani terus-menerus melakukan gerakan-gerakan untuk membujuk dan merayunya, maka di saat itulah ia telah menyiksa Mahisa Dharma dengan perasaan yang tidak menentu. Mahisa Dharma merasakan pipinya sangat panas, dan waktu itu Anjani dalam keadaan polos telah mendekati Mahisa Dharma. Ia telah duduk di atas lempengan papan dan berhadapan dengan Mahisa Dharma. Sehingga walaupun Mahisa Dharma tidak mau melihatnya, toh ia tetap bisa melihat bentuk tubuh gadis cantik ini. Mahisa Dharma cepat-cepat memejamkan sepasang matanya, tetapi Anjani telah mempergunakan jari-jari tangannya membuka kelopak mata Mahisa Dharma, sehingga walaupun Mahisa Dharma ingin memejamkan matanya, tidak bisa dilakukannya, tetap ia bisa melihat bentuk tubuh Anjani. Membuat pemuda ini jadi mengeluh. Sebetulnya Mahisa Dharma bermaksud midorong tubuh Anjani, tetapi pemuda ini khawatir kalau nanti ia seperti tadi,
mendorong pada bagian buah-buah dadah Anjani. Maka akhirnya Mahisa Dharma jadi berdiam diri dengan sikap serba salah. Tetapi walaupun demikian, kekuatan batinnya, tidak mudah ia terjatuh dalam bujuk rayu Anjani, walaupun gadis tersebut telah memeluknya dan membisikkan kata-kata bujukan yang tidak kenal malu. Melihat Mahisa Dharma masih bisa bertahan terus, akhirnya Anjani jadi mendongkol. Dia telah melepaskan rangkulannya. "Baiklah," katanya, "jika memang Kakang tetap membandel tidak mau bersikap lembut dan halus untuk bercinta, aku akan mempergunakan paksaan menelanjangimu." Ancam gadis itu. Mendengar ancaman Anjani, tubuh Mahisa Dharma jadi menggigil. Ia percaya Anjani bisa saja melakukan apapun juga di saat tubuhnya tengah lemah seperti sekarang. Tetapi walaupun demikian, Mahisa Dharma menjadi nekat. Ia telah berkata, "Baiklah, kau mau membinasakan aku, bunuhlah, tetapi jangan harap kau bisa memperoleh hawa murni panas dari tubuhku." Anjani tertawa. "Kakang Mahisa tetap tidak mau menuruti keinginanku," tanya Anjani. "Kau mengapa melatih diri dengan ilmu sesat seperti itu? Bukankah masih banyak ilmu lain yang lurus dan bersih?" Jawab Mahisa Dharma mendongkol. "Kakang Mahisa belum tahu, ilmu yang kulatih ini merupakan ilmu yang hebat sekali, ilmu yang tidak ada duanya di dalam rimba persilatan. Aku telah melatihnya selama 50 tahun, dan baru sekarang berhasil." Sahut gadis itu lantang. Mahisa Dharma merasakan semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya. Dengan mata terpentang lebar mengawasi tidak percaya dia berkata, Kau telah melatih diri 50 tahun lebih." Anjani mengangguk. "Lalu, berapa usiamu?" tanya Mahisa Dharma penasaran. "Aku telah 80 tahun hidup di dunia ini." Jawab gadis itu senyum-senyum. "Apa?" tanya Mahisa Dharma yang merasakan tubuhnya gemetar. Kalau begitu si gadis cantik yang tampaknya baru berusia 20 tahun lebih itu adalah seorang gadis yang telah lanjut usianya. Telah 80 tahun, berarti telah menjadi seorang nenek-nenek. Namun herannya, mengapa tubuhnya begitu halus dan padat berisi, juga wajahnya begitu muda? Sedangkan usianya telah begitu lanjut. Melihat Mahisa Dharma terdiam karena diliputi perasaan heran, seperti tidak mempercayai perkataannya, Anjani telah tertawa. "Aku tidak bicara dusta padamu, Kakang. Memang usiaku hampir 80 tahun, katanya. Tetapi berkat ilmu rembulan timur mentari barat yang kulatih itu, maka aku bisa menjaga dan mengabadikan kecantikan yang kumiliki ini. Malah jika aku bisa berhasil mencapai puncak kesempurnaan ilmuku itu, aku bisa hidup 1000 tahun dengan keadaan tubuh yang tetap cantik dan muda. Itulah pentingnya ilmu yang kulatih ini, untuk memelihara keawetan muda usiaku." Ujar gadis itu menambah pening kepala Mahisa Dharma. Tubuh Mahisa Dharma jadi menggigil lagi. Rupanya di saat ini ia tengah berhadapan dengan seorang nenek-nenek, bukan seorang gadis cantik muda usia. Kau, kata Mahisa Dharma sambil menunduk. Ia tidak tahu apa yang harus diucapkannya. Anjani telah berkata dengan suara yang dingin, "Kakang Mahisa masih tidak mau menuruti keinginanku?" Mahisa Dharma menggelengkan kepalanya. Entah mengapa ia jadi begitu ngeri membayangkan gadis muda di hadapannya ini tidak lain dari seorang nenek-nenek. Mendengus Anjani dengan suara yang dingin. "Baiklah, aku akan mempergunakan obat perangsang untuk menjatuhkan Kakang." Setelah berkata begitu, Anjani memutar tubuhnya, ia bermaksud meninggalkan Mahisa Dharma. Tetapi Mahisa Dharma tahu bahwa gadis itu bermaksud akan mengambil obat yang dinamainya dengan nama obat perangsang itu. Hati Mahisa Dharma jadi tergoncang keras, karena ia menyadari kalau sampai ia kena dicekoki obat perangsang itu berbahayalah dirinya, sebab ia akan terangsang dan lupa diri, di mana dia yang akan menjadi binal dan buas. Sedangkan Anjani dalam keadaan polos dan tidak mengenakan pakaian sama sekali telah melangkah menaiki undakan anak tangga,
La melangkah dengan tindakan kaki yang perlahan dan sekali-sekali menoleh kepada Mahisa Dharma sambil melontarkan senyumnya. Senyum yang genit sekali mengandung rangsangan.